serem. Sampai di Radio Kiss. Aku pakai kulot. Mbak Ira. Oh iya. Dapat oleh-oleh dari Bu Maria sama Mas Mandol. Halo Mbak Cantik. Lagi makan apa Mbak Cantik? Aku rasa manis-manis Manis kok, rasa di manis-manis ke. Terus toh Mbak? Ya. Apa itu tekan apa? Halo konco-konco onlineku, teman-teman onlineku. Ada telepon, kita terima telepon dulu ya. Halo, selamat pagi Radio Kiss. Oh ya, Ibu Maria. Itu tadi Ibu Maria Riswadi yang kemarin aku dolan ke rumahnya di Jepara ya. Makasih buat Ibu Maria Riswadi yang sudah menerima kita dengan sangat baik waktu kita di Jepara ya. Mudah-mudahan senang, bahagia selalu pastinya. Oke, terus buat kamu nih konco-koncoku, konco-konco onlineku, makasih ya. Sudah tetap setia terus pantengin videoku walaupun tidak begitu menarik mungkin buat Anda, tapi tetap setia terus menonton. Ya ini Rosma mau ngomong apa bingung nih, karena apa ya? Hari ini pengen ngomongin soal suka duka jadi penyiar. Jadi penyiar tuh banyak sukanya daripada dukanya. Kita hilangkan untuk gaji ya, karena gaji penyiar itu tidak begitu banyak. Yang banyak itu off air-nya. Kalau kita disuruh MC, kalau disuruh MC terus mungkin jadi panitia apa begitu, itu lumayan uangnya. Tapi di usiaku, di usia Rosma yang sudah 53 tahun loh aku ini sekarang. Di usia yang sudah 53 tahun kayaknya untuk nge-MC itu aku sudah tidak sanggup lagi. Terakhir aku nge-MC itu ketika umurku 40 sekian, itu aku masih nge-MC. Nge-MC di sebuah acara yang cukup besar dan mendapatkan fee yang cukup besar juga. Itu usia 40-an sekian gitu. Nah setelah ini aku sudah rasanya untuk nge-MC itu aku udah nggak sanggup lagi. Apalagi kalau nge-MC di suatu perhelatan yang gede ya, misalnya mungkin ada acara partai, ada acara senam sehat begitu, aku sudah tidak sanggup lagi karena berat ya jadi MC itu, apalagi MC off air. Itu aku betul-betul harus mengeluarkan tenaga supaya bisa menghidupkan suasana, dan itu membutuhkan energi yang sangat besar. Dan di usiaku yang sudah 53 tahun ini, aku sudah tidak sanggup untuk mengkreasikan acara itu menjadi lebih heboh lagi ketika nge-MC, karena terus terang saja usia sudah tidak memungkinkan untuk aku ya. Mungkin untuk yang lain masih bisa, tapi untuk aku pribadi rasanya sudah tidak memungkinkan. Selain tubuhku yang subur, itu akan butuh tenaga kemana itu kayaknya udah nggak sanggup. Pokoknya tak sanggup ya untuk MC. Tapi untuk MC yang kecil-kecilan mungkin masih bisa. Tapi untuk MC yang gede gitu udah nggak sanggup lagi. Dan penyiar itu memang duitnya itu besarnya di off air. Tapi kalau sudah tidak off air seperti aku, ya akhirnya kembali ke hobi, kembali ke passion, kembali ke gairah siaran begitu. Jadi tidak bisa mengharapkan gaji banyak untuk mencukupi kebutuhan, tidak bisa untuk penyiar.
Tapi untuk penyiar yang muda mungkin masih bisa ya, karena dia masih bisa kemana-mana. Tapi untuk aku pribadi kayaknya sudah cukup deh. Sudah cukup untuk menjadi MC, menjadi moderator. Nah, sebangsa itu sudah cukup. Sudah saatnya untuk memberikan ke orang lain. Dan kayaknya aku sekarang udah nggak pede lagi. Sudah tidak pede untuk melakukan hal-hal seperti itu. Nggak tahu kenapa. Serak pede pokoknya. Oke, konco-koncoku, itu suka atau duka ya? Itu soal gaji untuk pendapatan seorang penyiar. Nah, untuk sukanya tuh banyak sukanya yang seperti aku bilang tadi ya. Aku punya banyak teman, aku bisa menghibur orang-orang, aku bisa berkenalan dengan orang-orang yang sepertinya tidak mungkin bisa aku ajak ngomong-ngomong kalau aku bukan penyiar. Begitu maksudnya, mudeng ya. Misalnya seperti aku ketemu ya, aku ini kan tidak lulus sarjana, aku hanya kuliah diploma, ya kan? Tapi aku bisa menjadi interviewer, menjadi tokoh-tokoh yang pendidikannya tuh tinggi, S2, S3, padahal aku ini cuma diploma. Jadi kalau aku bukan penyiar, rasa-rasanya tidak mungkin aku bisa berkenalan dengan mereka, menjalin hubungan, punya nomor WA-nya, rasa-rasanya nggak mungkin. Nah, itu kelebihan atau sukanya menjadi penyiar. Kenalannya banyak, kenalan dengan orang-orang yang jauh di atas kita, betul, secara ekonomi mungkin, secara intelektual juga mungkin, pokoknya jauh lah gitu. Dan aku bisa berkenalan dengan mereka. Itu plusnya jadi penyiar. Seperti orang pinter gitu loh, seperti loh. Penyiar itu seperti orang pinter. Pendengar pasti menganggap bahwa penyiarnya pinter ya, padahal memang harus cerdas ya, harus smart. Memang penyiar itu harus smart, tapi bukan yang terus pinter segala macam, enggak. Jadi aku harus banyak membaca, itu contoh. Jadi ketika interview ke seseorang yang belum pernah aku kenal, aku harus tahu nih apa sih yang harus ditanyakan. Kita harus, ya begitulah, harus smart, tapi bukan pinter secara akademis, karena ya pendidikanku cuma diploma gitu. Tapi kesannya pinter, sejajar gitu ya sama S2, S3 gitu. Keren kan? Tuh, keren. Itu sukanya jadi penyiar. Temennya banyak, tadi udah aku omongin. Banyak orang yang sayang karena aku menghibur mereka. Oh, ada lagi ketambahan. Kalau di studioku ya, kalau di stasiun radioku, jamnya asik, bisa diatur begitu. Itu plusnya. Minusnya juga ada. Setiap pekerjaan pasti ada min, ada plusnya. Tadi plusnya sudah aku omongin, sukanya. Sekarang dukanya. Dukanya sebagai seorang penyiar itu adalah